Kita teruskan tentang penjelasan syahadat. Ya, bagi sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah. Sudah benar lafaz yang selama ini kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan ini sebatas ucapan. Padahal yang dimaksud di situ syahadat itu adalah persaksian. Nyekseni ati marang apa yang disaksikan itu, gitu maksudnya. Ya, jadi saumpama asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu bahasa zahirnya, bahasa syariatnya. Dan yang bersaksi itu siapa? Seolah-olah kan diri manusianya yang mengucap itu. Secara zahir, secara syariat sudah betul. Tapi ayo dicoba dipahami, kalau yang bersaksi di sini kita masukkan lagi, jangan berhenti pada sebuah lafaz atau sebuah ucapan saja. Karena persaksian di sini yang dimaksud secara hakikat yaitu persaksian kolbu atau persaksian hati. Kalau kita itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maksudnya Tuhan semuanya itu Allah saja, tiada yang lain, hanyalah Allah. Allah itu nama. Nah, kalau kita sudah menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, kenapa selama ini kita menuhankan selain Allah? Ayo coba kita koreksi. Apakah betul selama ini kita menuhankan selain Allah? Ya, contoh kecil begini. Kita punya masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah dengan suami. Seolah-olah yang membuat masalah ini adalah orang tersebut. Seolah-olah dalam hati kita meyakini bahwasanya hal masalah itu terjadi karena anakku, masalah ini terjadi karena keluargaku. Kita cuman berhenti hati ini meyakini masalah ini datangnya cuman dari si dia. Nah, inilah yang harus kita masukkan, kita dalami lagi. Berarti apa? Kita sudah menuhankan makhluk, kita sudah menuhankan kejadian yang dilakukan seseorang itu. Padahal kalau dikaji secara dalam, semua yang terjadi di dunia ini adalah skenario Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi. Ya, patut kita sadari bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini atas skenario Allah. Wis karepe Gusti Allah. Lah, letak asyhadu Allahnya di mana? Semua kejadian itulah sebenarnya karepe Allah. Semua kejadian dan yang membuat kejadian itu sebenarnya aku. Maka dibilang tiada Tuhan selain Allah. Berarti kalau diri kita sudah bilang yang membuat masalah ini orang itu, orang ini, kita sudah menuhankan mereka. Kita tidak masuk lagi siapa hidup kesempurnaan, hidup dari semua permasalahan, maksudnya inti dari permasalahan itu sebenarnya Allah saja. Makanya di sini harus kita kembalikan kepada Allahnya, bahasanya tiada Tuhan selain Allah. Di situ hati kita sudah tertutup, seolah-olah yang membuat semua kejadian itu disebabkan karena orang itu. Ya, sebab itulah saudaraku, sebab yang terjadi itulah cuman perwujudan. Sebenarnya ada penyebab. Penyebabnya apa? Ya Allah saja untuk menguji kita, gitu maksudnya. Paham
Paham ya? Terus naik lagi menjadi syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya Muhammad itu utusan Allah. Itu secara dohirnya, secara syariatnya sudah betul diucap. Lalu jangan berhenti diucapkan, diucapan, masuklah lagi ke dalam inti sari ucapan yang kita ucap itu. Intinya bagaimana? Muhammad yang mana? Yang dimaksud ini di sini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah perwujudan atau tajalinya Allah, mewujudkan diri agar Allah itu dikenal. Nur Muhammad itu rasanya Allah. Ya, Nur Muhammad itu pesuruhnya Allah. Disuruh apa? Disuruh mengenal kepada zatnya yang diletakkan pada diri insan, diwujudkan menjadi roh itu tadi, atau diwujudkan menjadi rasa, dititipkan Allah menjadi rasa kita ini. Jadi kita rasakan bahwasannya semua kejadian itu tadi karena Allah saja. Itu skenarionya Allah saja. Begitu maksudnya syahadat itu. Ya, jadi dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Kalau dua-duanya ini sudah bisa disatukan, makalah timbullah keislaman. Apa itu Islam? Yaitu selamat. Siapa yang selamat? Bagi manusia yang sudah bisa berpasrah diri, menyerahkan semua pada diri ini kepada Allah, mengembalikan semua yang dohir, yang batin itu cuman Allah saja, milik Allah saja, bukan milik makhluk. Kalau kita berhenti pada makhluk, maka akan tersiksalah hati kita. Contoh, ada sebuah kejadian ya, tentang keluarga, gini. Terus jenengan itu merasa ini aku kok disepelekan, aku kok dikhianati, aku kok ditipu. Lah, karena itu keakuan manusia kita akui, yang terjadi apa? Sakitlah hati kita. Karena apa? Belum kita kembalikan kepada Allahnya. Kalau kita sudah merasa yang batin itu diliputi Allah saja, yang dohir ini juga diliputi Allah saja, dan sadar semua yang terjadi pada dunia ini atas skenario Allah saja, entenglah hati kita. Lek wong Jawa ngarani ora nyantol neng ati. Gitu saudaraku ya. Akhirnya terbebaslah kita dari belenggu siksa yang menghimpit dalam kehidupan kita. Adapun kita dikasih kaya, itu karena Allah saja yang ngasih kekayaan, bukan karena jerih payah kita. Kalau itu jerih payah kita membuat itu kaya, kita akan tersiksa lagi. Mengapa? Seolah-olah kita karena jerih payah kita bekerja terus membuat kita itu kaya. Bukan. Contohnya, kita bekerja keras luar biasa, kalau tidak digerakkan oleh illallah, oleh Allah, atau la haula wala quwata illa billah, tidak akan bisa kita berkarya, saudaraku. Inilah yang harus kita kembalikan kepada Allahnya. Paham saudaraku ya? Dengan syahadat yang benar dan sempurna, maka berislamlah atau sahlah Islamnya orang itu. Maksudnya Islam ya, berserah dirinya itu loh. Kita serahkan, jangan kita akui. Aku manusianya. Ini aku. Kalau tiada aku, gak mungkin gitu. Orang sembuh karena saya obati. Orang bisa makan karena saya sedekah. Itu keakuan manusia. Karena kita pamrih merasa itu aku yang bergerak, aku yang bisa. Inilah yang disebut kita itu kafir atau tertutup mata hati untuk melihat kalau kesemuanya itu Allahnya saja. Gak rumongso saudaraku. Bujukan halus inilah kita sering terjebak di sini. Terjebak dengan keakuan diri.
Kalau kita sudah terjebak dalam keakuan diri, yang terjadi apa? Sombong, congkak, angkuh. Seolah-olah itu akunya manusia yang bisa melakukan segala sesuatu. Padahal syahadat itu maksudnya bersaksi. Dan kalau kita bersaksi harusnya kita menyaksikan. Kalau kita belum bisa menyaksikan, syahadat kita ini masih dibilang meragukan, belum sah saudaraku, disebut syahadat palsu. Kalau syahadatnya palsu, Islamnya sudah sah atau belum? Makanya di sini dibilang syahadat itu yaitu syarat rukunnya Islam yang nomor 1. Bersaksi dulu, seperti Kanjeng Nabi itu loh, bersaksi ketemu Allah dulu, melihat wujudnya Allah, mendengar berita dari Allah. Setelah ketemu Allah barulah melakukan sholat, dapat perintah sholat. Jadi Mi'raj itu naiknya ke Sidratul Muntaha, atau naiknya keimanan sampai ketemu Allah. Setelah ketemu barulah menyembah. Kan sekarang tidak, menyembah dulu, yang disembah sebatas nama. Allah itu nama saudaraku. Kenapa? Lafadznya apa? Dalilnya apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Padahal di situ Allah matur, jangan sembah namaku, sembahlah aku. Paham ya saudaraku, sang kahuripan semua. Makanya di sini amalan itu dilakukan secara amalan makrifat. Bagaimana itu? Zat yang menyaksikan pada diri Muhammadnya, diri nurnya, terletak pada sir, ya, yang terletak pada insan itulah pandangan makrifat. Memandangnya sempurna Allah pada diri insan itu bagaimana? Yaitu memandang zat. Memandang zat itu wujudnya apa? Sir atau rasa Allah. Memandangnya kesempurnaan Allah pada diri insan, yaitu pada sifat. Apa sifat yang ditempelkan pada diri insan? Yaitu ruh. Memandangnya asma, yaitu memandangnya kesempurnaan Allah pada diri insan, yaitu di asma. Apa itu? Hati. Dan memandangnya sempurna Allah pada diri insan, pada terletak pada amal atau pekerjaan, itu di mana? Pada tubuh insan. Bisa dibilang la maujuda illallah, tiada yang wujud karena yang wujud itu cuma Allah. Makanya kalau kedudukannya sudah hilang itu semua, yang sempurna pada diri insan barulah disebut awe. Apa itu awe? Yaitu Allah wujud, perwujudan dari Allah. Kalau sudah paham di situ, makanya melihatnya ke dalam, bukan keluar. Kalau kita melihat yang keluar terus-terusan, yang di dalam itu gaib, akhirnya apa? Samar-samar atau tiada. Oke. Lalu siapa yang menyembah? Lalu siapa yang disembah? Yang menyembah itu namanya sifat, yaitu Nur Muhammad itu pada diri manusia, namanya tubuh atau jasad. Makanya yang bergerak, yang sholat itu jasad atau tubuh. Itu saudaraku, paham ya? Yang disembah itu namanya zat atau Allah. Pada diri manusia atau insan itu rupanya ya roh tadi, yaitu menyembahnya jasad kepada yang hidup di dalam diri itu. Sebenarnya menyembahnya jasad kepada yang di luar hidup, yang di luar diri, yaitu Allah saja. Hakikatnya yang menyembah itulah yang disembah. Wa'buduni hada siratul mustaqim.
akulah yang menyembah dan memuji hanya diriku sendiri. Jadi menyembahnya Allah, memujinya Allah kepada zatnya sendiri. Allah itulah yang ingin menyaksikan kesempurnaannya sendiri, keelokannya sendiri, kebesarannya sendiri. Sebenarnya begitu saudara, bukan diri manusia. Kalau dirimu masih berada di hamba, hamba itu masih tubuh bagian luar. Yang terjadi apa? Yang terjadi yaitu ada sekatan, ada aku dan ada engkau. Tadi kan pertama sudah penyaksian la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu naik lagi la ilaha anta, ada hamba dan ada engkau ya Allah. Itu maksudnya. Kedudukan kita masih di situ kadang. Barulah dinaikkan lagi innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya tiada yang wujud, tiada yang nyata, tiada yang hidup kecuali aku saja, aku Allah saja. Gitu maksudnya. Jadi Allah itu ingin menyaksikan kesempurnaannya sendiri, saudaraku, kebesarannya sendiri. Makanya diwujudkanlah Muhammad ini atau Nur Muhammad ini yang ditaruh pada diri insan atau manusia. Untuk apa? Untuk menyaksikan zatnya sendiri. Makanya tadi dibilang Rasul Muhammad, Nur Muhammad itulah aku jadikan sebagai Rasul. Rasul itu apa? Rasaku, rasanya Allah. Aku jadikan menjadi Rasul. Untuk apa? Saya utus. Diutus apa? Diutus untuk mengenali zat itu tadi. Berhubung menjadi kesatuan pada diri ini, dan saya utus apa? Sebagai tangan kepanjangan tanganku, menyampaikan kebaikanku, mewakili semua sifat-sifatku yang ditempelkan pada diri ini. Gitu saudaraku ya. Ya, saat kita bersifat itu bukan atau bersyariat, itu bukan kita yang bersyariat. Saat kita melakukan tarekat, itu bukan kita yang bertarekat. Saat kita berhakikat atau ma'rifat, itu juga bukan kita yang berhakikat atau berma'rifat. Tiada lain, Allah lah yang bersifat, bertarekat, bersyariat, bertarekat, berhakikat, berma'rifat. Itu Allah saja. Dan kalau sudah full menjadi satu, tiadalah syariat, tiadalah tarekat, hakikat atau ma'rifat, maka dibilang semua itu Allah saja. Tapi tidak usah diucap, karena diucap itu pun manusia tidak akan paham bagi yang belum memahami. Makanya ada pembilang semua itu Allah saja. Inilah maksudnya. Man abdal asma dunal makna. Siapa yang menyembah nama, maka kafirlah dia. Tapi tak kenal yang punya nama, maka kafirlah. Siapa yang menyembah nama, dunal kafir, tapi tidak kenal yang punya nama, maka kafirlah. Maksudnya apa? Siapa cuman yang bisa mengucap atau menyembah nama Allah, nama Tuhan, tapi tidak menyaksikan siapa itu Tuhan, maka kafirlah dia. Kafir itu apa sih? Kafir itu adalah tertutup mata hatinya, masih buta mata hatinya untuk melihat Allahnya. Contoh, ada orang yang mengejek kita, contoh Pak Anton mengejek, Mbak Nur mengejek, atau marah-marah kepada kita, atau seumpama Pak Bayu marah-marah kepada saya. Dia itu sudah sadar yang mengejek itu apa, yang berkata itu, yang berbicara sebenarnya apa, yang berkalam itu cuman akunya Allah. Karena mengapa?
Mulut ini tidak bisa berbicara. Ini cuma alat untuk berbicara. Yang berbicara siapa? Sifat, yaitu kalam yang ditempelkan pada manusia. Ya kalamnya Allah saja. Kenapa begitu? Ya untuk menguji yang diejek tadi. Makanya kalau ada orang marah-marah, kalau ngelok-ngelok nih awake dhewe, ya, itu sebenarnya untuk menguji kita. Jangan berhenti atau memandangmu kepada makhluk itu. Mulai masuklah. Siapa yang di dalam makhluk, kesempurnaan dalam makhluk itu loh siapa, gitu saudaraku ya. Makanya Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang punya diri. Diri itulah namanya Allah. Tuhan itu punya wujud diri. Wujudnya diri itu namanya Nur Muhammad. Tuhan itu juga punya rupa diri. Rupanya Tuhan itu apa? Ya Adam. Nabi Adam sampai keturunnya sekarang itu loh, manusia-manusia itulah disebut Adam. Itu rupanya Tuhan. Dan Tuhan itu mempunyai rahasia diri. Dan rahasia diri itu siapa? Yaitu insan atau manusia. Dibilanglah jadi satu kalau manusia itu rahasiaku dan aku, Allah adalah rahasianya manusia. Paham ya? Ketika memandang insan, makanya pandanglah Adam. Setelah bisa memandang Allah dan terpandang dirinya atau sifatnya, asmanya, afalnya, tempat memandang diri, sifat, asma, afal, ya, memandangnya kemana? Ke insan itu. Semuanya sudah sempurna pada diri insan. Maka insan itu ketitipan sifat asma afalnya Allah, atau yang disebut insan itu tajalinya Allah, perwujudannya Allah yang disempurnakan, ya. Ada punya nama, namanya Allah. Wujudnya Allah yaitu Nur Muhammad. Rupanya Allah itu Adam. Rahasianya Allah itu insan atau manusia. Paham ya? Jadi kesimpulannya apa? Tubuh, hati, roh, dan sir insan inilah wujudullah atau wujudnya Allah. Paham kan? Di dalam diri insan ada tubuh, ada hati, ada roh, dan ada rasa. Itulah jadi wujudku. Allah maturi gitu. Wallahu nafsiun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu diriku dan diriku inilah wujudnya. Itu dalam hadis qudsi berbunyi gitu. Wallahu nafsiun wa ana nafsahu wujudahu. Ya, Allah itu diriku, yang berkata itu Allah, dan diriku ini wujudnya. Paham saudaraku? Inilah kesempurnaan syahadat. Allah ya. Lalu syahadat yang sempurna itu bagaimana? Allah dan Muhammad itu sebenarnya diriku yang tak terpisahkan. Sebenarnya Allah itu menyatakan kepada Allah itu sendiri, dan Allah menyatakan kepada Muhammad. Dohir menyatakan ke batin, itu pada dalam tubuh kita. Dohir wujud, dohir ini loh, badan itu menyatakan kepada batin, batin itu ya roh itu. Dan yang batin menyatakan ke dohir, karena semua bentuk asma, bentuk af'al, bentuk sifat, bentuk asma, bentuk af'al itu sudah ditajali pada diri insan. Makanya dibilang manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Paham ya saudaraku ya? Dengan kepahaman itulah
yang menjadikan syahadat itu bisa dibilang sempurna. Bukan sekedar ucapan. Kalau ucapan banyak. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selain orang Islam itu juga bisa mengucap itu. Makanya kalau sudah paham tentang syahadat, barulah, karena apa? Syahadat ini syarat mutlak yang pertama harus diucapkan, harus dipahami untuk masuk Islam. Apakah syahadat yang belum sempurna ini bisa membuat Islam sempurna? Tidak juga. Karena keislaman ini didasari syaratnya satu, harus syahadat. Kalau syahadatnya 2 kalimat syahadat sudah sempurna di dalam hatinya, maka Islamnya juga akan sempurna. Paham ya saudaraku? Karena Islam itu maknanya apa? Berserah diri. Berserah diri saudaraku. Berserah diri kepada Allah, pasrah total. Bagaimana tentang kepasrahan ini? Apa sudah tidak melakukan apa-apa gitu? Enggak, sudah tidak menyadari lagi bahwasanya diri ini diri insan, maksudku diriku, diri manusia. Setelah kita telah ternyata semua ya Allah saja. Segala sifat, segala af'al, ya, itu tadi kesemuanya sudah ditaruh pada diri kita. Kesempurnaannya Allah ada di dalam diri insan itu tadi. Ya saudaraku, paham ya? Jadi sudah mengharap apa-apa. Sholat pun itu sudah tidak mengharap imbalan apa-apa. Sholat itu situ Allahnya. Maksud Allah mau minta imbalan, berarti itu tadi apa? Yang meminta imbalan yaitu nafsu kita, seolah-olah ini kita. Paham ya saudaraku ya? Dan disinilah saudaraku, banyak orang yang berkata bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad akan mendapat. Apakah ini betul? Iya betul, sangat betul. Karena menurut syariat kan jalannya badan atau dohir saja, melatih dohir untuk bersolawat kepada Muhammad. Karena beliau seorang nabi yang dapat utusan. Tapi ketika ditarik secara hakikat, siapa yang bisa memberi syafaat pada kita? Yaitu Nur Muhammadnya. Nur Muhammad yang ditaruh pada diri kita, itulah yang kita sholawati, ya, yang kita doakan itu agar kita tidak tersesat, dapat pertolongan saat kembali kepada Allah. Ya, jadi sejarah dohir sudah benar. Sallallahu alaihi Muhammad itu kita tujukan kepada yang dohir tadi, atau Kanjeng Nabi Muhammad. Karena beliau itu di dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad tersimpan juga Nur Muhammad. Jadi kalau sudah begini, sholawat itu tujukan kepada siapa? Secara dohir pada Kanjeng Nabi Muhammad yang diwujudkan, atau secara diri kedohir itu, tapi secara batin, secara hakiki ditujukan kepada Nur Muhammad, yaitu nurnya Allah saja yang ditaruh di dalam diri. Kalau itu sudah disolawati, kita didoakan ibaratnya, yaitu jadilah satu antara dohir dan batin, itu bisa selamat. Wal awalu wal akhiru, awal dan akhirnya, wa dohiru dan batin. Dohir dan batin hanyalah akan diselamatkan oleh Allah melewati Nur Muhammad atau roh yang di dalam diri kita itu. Karena besok yang akan disiksa itu siapa? Yang kembali kepada Allah itu siapa? Siapa yo? Jadi yang kembali itu ya
nur tadi atau roh tadi kembali ke Allahnya. Tetapi dalam belenggu atau nafsu, maka nafsulah yang akan disiksa. Ya, karena kelalaian kita di saat hidup tadi tidak bisa mengembalikan kesemuanya ini kepada Allah. Inilah yang dibilang syahadat yang sempurna. Persaksian antara zahir dan batin itu sudah tidak bisa dipisah. Maka ada dibilang syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah itu pedangnya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu gagangnya. Semua itu taruh dalam diri kita sebagai sarungnya.